Sepatu cetak sejarah Messi bakal dilelang. Sepatu sepak bola yang dipakai Messi saat dia mencetak rekor gol terbanyak untuk satu klub akan dilelang di Christie's. Adidas Nemesis Messi yang dimonogram dengan nama istri dan anak-anaknya memiliki perkiraan tinggi sebesar 70 juta euro dengan tawaran berjalan dari 19 hingga 30 April. Kepala penjualan Christie's, Dominic Turlowood, mengatakan bahwa semua hasil akan disumbangkan. Messi mengenangkan tweet pada 22 Desember 2020 ketika dia mencetak gol ke-644 untuk klubnya Barcelona dalam pertandingannya melawan Real Valladolid. Ketika dia melesatkan bola ke gawang, membuat skor menjadi 3-0, dia melampaui rekor dunia sebelumnya yang dibuat oleh Dewan Sepak Bola Pele. Kemudian Messi tanda tangani klip dan mengizinkannya untuk ditampilkan di Museu Nacional de Art de Catalunya Barcelona, di mana mereka duduk di atas alas di dalam vitrine yang dikelilingi oleh tiang-tiang rendah. Turlowood mengatakan nama-nama keluarga Messi ditempelkan dengan masing-masing huruf. Pada titik ini, beberapa huruf telah terkelupas dan beberapa huruf tetap ada. Lelang akan menguntungkan program seni dan kesehatan rumah sakit Universitas Vall d'Hebron Barcelona. Mencapai rekor 644 untuk klub yang sama membuat Messi sangat bahagia. Tapi yang paling penting adalah bisa memberikan sesuatu kembali kepada semua anak yang berjuang untuk kesehatan mereka. Messi berharap lelang ini benar-benar meningkatkan kesadaran tentang inisiatif hebat ini. Dan dia sangat berterima kasih kepada semua karena telah mendukung tujuan yang sangat penting baginya. Lelang tersebut dilakukan saat pasar memorabilia olahraga sedang mengalami pukulan beruntun yang tampaknya tak ada habisnya. Pada Mei 2020, sepasang sepatu Keds yang dikenakan oleh Michael Jordan mencetak rekor ketika mereka dijual dengan harga $560.000 di Sotheby's. Perbedaannya hanya berlangsung 3 bulan sampai sepasang sepatu Keds Jordan lainnya dijual di Christie's seharga $615.000. Awal bulan ini, kartu rookie Tom Brady dijual seharga $2,25 juta di rumah lelang olahraga Lelands. Hampir 2 kali lipat dari rekor sebelumnya untuk sebulan kartu sepak bola. Turlowood sangat yakin bahwa dunia sepak bola dan olahraga lainnya akan mengikuti keberhasilannya dengan melihat bola basket. Dia mengutip kartu rookie Messi yang dijual seharga $117.000 dan ban kapten yang dikenakan Cristiano Ronaldo yang dijual seharga $75.000 di lelang amal. Dia merasa bahwa dunia sepak bola benar-benar akan berkembang. Koeman rubah formasi untuk final Copa del Rey. Ronald Koeman sedang mempertimbangkan kembali ke sistem 4-3-3 untuk final Copa del Rey akhir pekan ini melawan Athletic Bilbao. Koeman mempertimbangkan opsi tersebut selama seminggu dan meskipun masih belum ada keputusan tegas yang diambil, perasaan dari dalam klub adalah bahwa sangat mungkin Barcelona bisa meninggalkan sistem 3 back yang mereka gunakan baru-baru ini. Barcelona memulai dengan 3-5-2 di El Clasico, tapi beralih ke 4-3-3 setelah dikalahkan oleh Real Madrid. Sistem 3 di belakang tersebut telah digunakan Barcelona dengan baik belakangan ini. Tapi perasaannya adalah bahwa tim-tim lain sekarang sudah tahu strategi Barca tersebut. Itu juga mengubah peran Frenkie de Jong dan Pedri, memaksa mereka untuk memainkan posisi yang lebih defensif dan membatasi kemampuan mereka untuk menembus sepertiga akhir dan menunjukkan kreativitas. Bersaing dengan tim-tim yang menutup garis seperti Madrid memang sulit untuk hanya bisa memiliki Dembele dan Lionel Messi di sepertiga akhir, karena Barca kurang kehadiran dan kemampuan untuk menempati ruang. Ini bisa berarti Griezmann kembali ke line up awal, tepatnya di sayap kiri. Barcelona akan menghadapi Athletic Bilbao yang bermain dengan 4 back. 3 kali musim ini memenangkan kedua pertandingan di Liga, tetapi kalah di final Supercopa di Espanya. Prediksi Athletic Bilbao versus Barcelona di final Copa del Rey 18 April 2021. Partai puncak final Copa del Rey akhirnya mengerucutkan 2 tim yang berhak memperebutkan 1 trofi Copa del Rey, yaitu skuad Bilbao dan Barcelona. Pertandingan antara Athletic Bilbao versus Barcelona dijadwalkan akan digelar di Estadio Olímpico de Sevilla, Minggu 18 April 2021 pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dalam 5 pertandingan terakhirnya, Bilbao hanya mampu meraih 4 hasil imbang dan 1 kali kalah.
Sementara Barcelona di 5 pertandingan terakhirnya berhasil meraih 3 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Musim ini saja Bilbao sudah bertemu Barcelona 3 kali. Di ajang La Liga Spanyol, Barcelona berhasil mengalahkan Bilbao dengan skor 3-2. Selanjutnya di Super Cup, Bilbao berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 2-3. Dan terakhir di La Liga Spanyol, Barcelona berhasil mengalahkan Bilbao dengan skor 2-1. Di akhir pekan, untuk kali keempat musim ini, kedua tim akan dipertemukan. Namun di laga ini merupakan final Copa del Rey yang pastinya kedua tim memiliki tekad besar untuk meraih trofi pertama mereka di musim ini. Prediksi susunan pemain Athletic Bilbao versus Barcelona. Athletic Bilbao 4-4-2 dengan pemain Simon, Berchiche, Inigo Martinez, Nunes, Capa, Muniain, Dani Garcia, Vesca, Berenguer, Villalibre, dan Inaki Williams. Sedangkan Barcelona 4-3-3 dengan pemain Ter Stegen, Alba, Lenglet, Araujo, Des, De Jong, Pjanic, Pedri, Dembele, Griezmann, dan juga Messi. Prediksi skor akhir Athletic Bilbao 1-2 Barcelona. Gerard Pique lolos dari hukuman karena mengatakan wasit mendukung Real Madrid. Menurut Cadena SER, bek Barcelona Gerard Pique tidak akan dikenakan sanksi oleh Federasi Spanyol setelah komite kompetisi memutuskan untuk menutup penyelidikan mereka terhadap komentar pemain tersebut sehubungan dengan wasit Spanyol dan dukungan mereka terhadap Real Madrid. Pique membuat komentar dalam wawancara YouTube yang diterbitkan pada Februari lalu, di mana dia mengutip komentar dari mantan wasit bahwa 85% ofisial Spanyol adalah penggemar Real Madrid. Dan Pique berpendapat bahwa itu bisa jadi alasan mengapa begitu banyak keputusan kontroversial diberikan mendukung Real Madrid ketika mereka memenangkan La Liga musim lalu. Pique beranggapan bahwa mereka berpihak kepada Real Madrid. Bahkan jika mereka melakukannya secara tidak sadar, mereka tidak akan bersikap lebih baik di satu sisi ke yang lain. Pique menghormati profesional wasit, tapi ada keraguan. Penyelidikan menemukan bahwa komentar Pique tidak melanggar aturan federasi tentang mempertanyakan secara terbuka kehormatan dan ketidakberpihakan ofisial pertandingan. Pique menghadapi potensi skorsing 4 pertandingan jika terbukti salah, tapi tidak akan ada sanksi dan Gerard Pique bebas untuk bermain. Peluang Dani Olmo untuk kembali ke Barcelona. Topik transfer di Barcelona jadi salah satu minat yang tinggi bagi para penggemar. Dan ini akan jadi musim panas yang menarik untuk ditonton saat Laporta mencoba meningkatkan tim dengan hampir tidak ada uang untuk dibelanjakan. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan Barca adalah Dani Olmo, gelandang muda Spanyol yang pernah menjadi bintang La Masia, namun hengkang ke Dinamo Zagreb pada 2015. Olmo pindah ke RB Leipzig dan menjadi bagian penting dari tim Julian Nagelsmann. Dan dia mulai melakukan hal yang sama untuk tim Spanyol asuhan Luis Enrique. Olmo adalah gelandang serang yang bisa bermain di sayap atau sebagai false nine. Dan dia pasti akan menjadi bagian penting dari masa depan jika dia kembali ke Barca. Bergabung dengan orang-orang seperti Ronald Araujo, Alex Moriba, Riqui Puig, dan Ansu Fati untuk memimpin revolusi ketika waktu untuk membangun kembali tim akhirnya tiba. Kedatangan Joan Laporta tentunya bisa memperbesar peluang kembalinya Dani. Laporta bicara banyak tentang mempercayai La Masia selama kampanye dan menggunakan pemain terbaik dari akademi sebagai basis untuk tim yang sukses seperti yang dia lakukan dalam tugas pertamanya sebagai presiden. Dani Olmo tidak lagi di Barca, tetapi dia tahu betul seberapa dekat klub mengawasinya dan minat nyata dari Blaugrana untuk membawanya kembali ke Camp Nou. Jika dia terus meningkat dan Laporta mengatur keuangannya, kita bisa melihat Dani kembali ke Camp Nou. Mungkin akan jauh lebih cepat dari yang kita pikirkan.